Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Manusia bukanlah satu-satunya makhluk yang hidup di muka bumi ini. Ada banyak makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang berdampingan dengan manusia. Berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang hidup di darat maupun di perairan, baik di air laut maupun air tawar. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan yang digambarkan secara skematis dalam bentuk garis lurus, searah, dan tidak bercabang. Komponen dari rantai makanan adalah produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen membuat makanan sendiri dengan melakukan cara fotosintesis. Konsumen tidak bisa membuat makanannya sendiri dan selalu tergantung kepada organisme lain untuk dapat bertahan hidup. Dekomposer atau detritivor, atau disebut juga pemakan bangkai, berperan untuk mengurai bahan organik menjadi bahan anorganik. Dekomposer mengurai bahan organik dari tumbuhan mati atau bangkai hewan dan mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang kemudian digunakan oleh produsen untuk berfotosintesis. Dari sinilah siklus rantai makanan dimulai kembali. Contoh rantai makanan di sawah. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati dan diuraikan oleh dekomposer. Padi di sini sebagai produsen penghasil makanan untuk organisme lain. Padi menghasilkan biji beras. Tikus adalah sebagai konsumen primer karena tikus merupakan hewan yang memakan tumbuhan atau yang disebut dengan herbivora. Tikus memakan padi untuk kelangsungan hidupnya. Ular yaitu konsumen sekunder karena ular merupakan pemakan hewan lainnya atau karnivora, dan ular memakan tikus sebagai sumber energinya. Elang yaitu konsumen puncak. Elang memakan ular untuk kelangsungan hidupnya. Dan yang terakhir adalah pengurai. Perannya mengurai elang agar zat-zat dan nutrisi yang dapat diserap kembali oleh tanah dan dapat diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan, dikombinasikan, tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Nama lain dari jaring-jaring makanan sendiri adalah sistem sumber daya konsumen. Fungsi jaring-jaring makanan. Yang pertama, menggambarkan interaksi langsung antar spesies yang ada pada ekosistem itu sendiri. Sehingga hubungan antar spesies bisa dibedakan mana yang termasuk dalam spesies basal, spesies peralihan, dan mana yang menjadi spesies predator puncak. Yang kedua, sebagai penyederhana dalam memahami suatu hubungan antar spesies. Dan yang ketiga, mempelajari kontrol atas ke bawah ataupun kontrol bawah ke atas di dalam suatu struktur atau bentuk komunitas. Kita perhatikan gambar jaring-jaring makanan tersebut. Ada 10 rantai makanan yang mungkin terjadi daripada jaring-jaring makanan yang ada pada gambar. Yang pertama, rantai makanan yang mungkin terjadi yaitu beri dan bunga dimakan oleh rusa, dan rusa mati diuraikan oleh dekomposer. Kedua, beri dan bunga dimakan oleh rusa, dan rusa dimakan oleh beruang. Dan kemungkinan beruang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer. Kita masih bisa menarik tanda panah dari beruang ke dekomposer. Ketiga, beri dan bunga dimakan oleh belibis, dan belibis dimakan oleh elang ekor merah. Keempat, beri dan bunga dimakan oleh beruang. Kelima, rumput dimakan oleh kupu-kupu. Kupu-kupu dimakan oleh belibis, belibis dimakan oleh elang ekor merah. Dan kemungkinan elang ekor merah mati dan diuraikan oleh dekomposer. Kita masih bisa menarik tanda panah dari elang ke dekomposer. Yang keenam, rumput dimakan oleh marmut dan marmut dimakan oleh elang.
7. Rumput dimakan oleh marmut dan marmut dimakan oleh beruang. 8. Benih dimakan oleh belibis dan belibis dimakan oleh elang. Ke-8. Benih dimakan oleh tupai dan tupai dimakan oleh elang. Ke-10. Benih dimakan oleh tupai dan tupai dimakan oleh beruang. Jadi ada 10 rantai makanan yang mungkin terjadi dari jaring-jaring makanan pada gambar tersebut. Sekian dan terima kasih.